Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Harapan Bapak anak-anak hari ini sehat selalu. Jangan lupa mandi dan sarapan, nggih. Ya. Sehat semua kan? Insya Allah, amin nggih. Baik, seperti yang kemarin kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini Bapak coba memadatkan materi sehingga target kurikulum bisa kita kejar sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Kementerian Pendidikan. Ada kurikulum COVID namanya. Kita coba nih. Jadi di subtema 2 ini ada muatan pelajaran yang harus kita kuasai, diantaranya adalah PKN, Matematika, SBDP, PJUK, dan Bahasa Indonesia. Untuk PJUK, anak-anak sudah ada kegiatan luring, yaitu dengan masuk ke sekolah selama 1 jam. Selebihnya SBDP, Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, kita melakukan pembelajaran dengan daring. Bapak mulai dulu dengan SBDP, ya, Seni Budaya dan Prakarya. Untuk SBDP ini yang harus dikuasai anak-anak adalah mengetahui dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari. Dan untuk keterampilannya memeragakan dinamika gerak tari. Di pembelajaran ketiga, halaman 73, anak-anak bisa melihat ada sebuah cerita. Ini namanya siapa ya namanya ya? Ya, ini ada kucing ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Penny suka kucing namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Penny. Sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Penny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing yang datang ke rumah. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kalian di rumah pasti sering melihat kucing ya, atau bahkan ada yang memelihara kucing. Saya kalau pas visit itu melihat beberapa ada yang memelihara kucing. Memang lucu sih ya kucing itu kalau kita amati. Nah, kaitannya dengan SBDP ini, anak-anak diminta untuk menirukan gerakan kucing. Gerakan kucing mencakar-cakar, gerakan kucing menangkap tikus, dan menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ya, seperti kemarin ini divideokan lalu dikirim ke Bapak ya. Boleh dikerjakan berkelompok, tetangga dekat, rumah teman yang dekat ya. Gak apa-apa. Boleh gak apa-apa. Seperti kemarin, bagus kok videonya. Ya, beberapa Bapak upload di channel YouTube. Ya. Ini kalian diminta untuk menirukan gerakan kucing. Syukur ada musiknya seperti kemarin itu gerakan ayam ada musiknya, itu bagus itu. Oke. Ini direkam video. Nah ini selanjutnya anak-anak coba setelah mempraktekkan itu, ini ada cerita dongeng ya, ada dongeng. Ada dongeng, ini dibaca saja dongengnya. Kisah petani dan anak harimau. Ini dibaca saja, oke, dibaca. Ini kalian nanti untuk tambah pengetahuan ini boleh dibaca, nggak apa-apa. Ini dibaca ya, untuk tambah pengetahuannya. Nah, lalu Bapak lanjutkan, tidak usah dikerjakan ini ya, yang tulis lapisan tidak usah dikerjakan, cukup dibaca saja dongengnya ya. Ini dibaca dongengnya yang tadi, yang di atas tadi. Apa tadi judulnya? Kisah petani dan harimau. Ini dibaca. Untuk tambahan pengetahuan anak-anak. Kita lanjutkan untuk
Matematika. Matematika ini anak-anak diharapkan mengerti tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan keterampilannya menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah itu ada penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Itu kita sudah pelajari di tema 1 kemarin. Kita coba akan memperdalam saja. Memperdalam daripada pengetahuan anak-anak terkait sifat-sifat hitung bilangan cacah. Maka coba anak-anak kerjakan ini. Nah, ini kan tadi di atas ada cerita ini. Siapa namanya? Benny. Sore hari Benny masukkan ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, apa ini kalau disimpan dalam beberapa tempat kira-kira? Coba kita lihat contoh soalnya, oke? Nah ini contoh soalnya. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Ini ditulis jawabannya saja. Ada 20 telur, misalnya begini. Coba buka aplikasi dulu ya. Sebentar. Buat Bapak. Misalkan begini. Di mana ini buat Bapak? Sebentar ya. Ya. Nih. Misalkan begini. Ini untuk pembelajaran kemarin. Oke, ini kita coba. Itu kan ada di dalam soal ini disampaikan. Ini ada beberapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jika telur ia simpan. Jadi soalnya ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan dalam 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ini dikerjakan ya. Contohnya begini. Kita gambarkan dulu untuk ininya, kotaknya ya. Ada mana ini? Sebentar. Tidak bisa untuk menulis. Ternyata kita new aja. Oke, kita mulai. Kita pilih warnanya yang menarik. Oh, bisa ini. Oh, bisa. Oke. Bisa. Oh, ini memerlukan sambungan internet. Ternyata error. Oke, kita coba. Oh, tetap nggak bisa. Oke, saya coba pakai aplikasi yang lain ya. Misalkan kita coba pakai ini.
Oh, pakai paint aja. Bentar ya. Paint. Oke, coba pakai paint. Oke, gede ini layarnya. Misalkan ya, berapa kotak tadi? 5 ya. Oh, terlalu besar ini. Misalkan warnanya hijau. Hilang. Coba. Ada 5 kotak. Oke. No. Oke. Ada 5 kotak. Kebesaran. Bentar ya. 5 kotak ya. 2. Oh, jelek. Oke, kita coba pakai 5 kotak. Putus. 1. Besar. 1. Ya, ini kotak ya. 2. Maaf, Bapak nggak rapi ini. 3. 4. 5. Lalu telurnya tadi ada berapa? Telurnya tadi ada 20. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kalau ditanyakan pada masing-masing kotak, berarti kan ada 20 ya. Coba kita taruh satu-satu sampai habis ya. Telur. Nih, telurnya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi dari awal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, ya, 16, 17, 19, 20. Enggak nyambung. Harusnya berapa tadi? 44 ya harusnya ya. Ulangi. Ya. Nah, ini 20. Keliru tadi Bapak ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada berapa telur ini? Gede cukup. Ada berapa telur? 1, 1, 2, 3, 4. Satu kotaknya ada berapa? 4 butir telur. Yang sininya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 butir telur. Ini 1, 2, 3, 4. 4 butir telur. 1, 2, 3, 4. 4 butir telur. 1, 2, 3, 4. Iya, sama. 4 butir telur. Gimana struktur soalnya kita lihat? Berarti masing-masing ini isinya adalah 4 butir telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir. Seperti tadi. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 butir telur. Bentar. Ini ya. 4 butir telur. Kita dapat menuliskan dalam lambang bilangan berapa? Kalau seperti itu tadi. Nah, ada berapa ini? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kotak? 5, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Maka 5 kali berapa? Masing-masing kotak isinya berapa? 1, 2, 3, berapa? 4. Iya. Terus soalnya tadi itu 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? Sama dengan 2. 2 berapa? 20, betul. Masih ingat kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ini kan tinggal kita kasih tambah di sini kan ya. Tambahkan saja, nanti ketemu hasilnya. Tambah. Ya toh? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 20. Ketemu ini jawabannya sudah. Ya. Kalian lanjutkan yang berikutnya ya, AB ini ya. Jika telur itu ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Gambar dulu kotaknya. Telurnya 20 dibagi 1-1. 1, 2, 3, 4 terus begitu ya. 5, 6 sama dengan berapa? Seperti yang Bapak contohkan tadi. Ini kan Bapak membuat 5 kotak nih yang soal A tadi. Setiap kotak tak isi 1-1. 1, 2 berurutan 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti setelah kita hitung ternyata satu kotak isinya 4. Kalau telurnya ada 5 kotak, telurnya isinya 4, berarti kalau ditulis hitungan hitungan perkalian berapa tadi? 5 kotak ya kali berapa? Satu kotak isinya 4. Hasilnya 20. Kurang lebih demikian ya.
untuk mengerjakannya. Ini silahkan dikerjakan selanjutnya sampai halaman, ini halaman 84 sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 86. Nah, ini dikerjakan. 80 ya. Sorry, Bapak salah tadi, salah sebut. Dari halaman 78 sampai halaman 80. Ini untuk matematikanya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya untuk kita lanjutkan. Ini ada pembelajaran 4, ada dongeng. Anak Gembala dan Serigala ya. Karena kita terbatas ya, hanya pertemuan 1 hari dalam 1 minggu ya, ketika home visit. Ini ada cerita Anak Gembala dan Serigala. Nah, ini cukup dibaca saja ya. Cukup dibaca saja. Besok coba kita Bapak kalau pas home visit kita praktekkan. Nanti kita bagi tugas. Nah, untuk bahasa Indonesia ini cukup dibaca saja dongengnya, sepenting anak-anak tahu, anak-anak mengerti, paham gitu ya. Oh, ternyata ini ada 1 contoh drama begitu kurang lebih. Nah, ini cukup dibaca saja. Besok kita coba kita ulas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang di pembelajaran 4 ini ada PPKN. Nah, PPKN ini anak diharapkan mampu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, sampelnya adalah halaman berapa ini ya? Di halaman ini ya. Halaman berapa ini? Halaman 86. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu dan bersikap manja. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Ya. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri. Manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat menolong karena suka membantu teman. Nah, tugas kalian sekarang dikerjakan. Tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Kalian masih ingat toh? Ya, 3 orang sifat teman sekelasmu. Misalnya si Edo, 4 sifat ya yang tuliskan. Edo itu rajin, penolong, ramah, dan lucu. Nah, dibuat gambarnya seperti ini biar menarik ya. Nah, tugas kalian ini dikerjakan. 1, 2, 3. Tuliskan 4 sifat dari 3 temanmu sekelas ya. Misalnya sifatnya sopo. Nah, kan setiap orang punya ciri-ciri ya, punya sifat ya. Rajin, menolong, ramah, lucu, atau pemarah, murah hati, atau bagaimana. Coba kalian tuliskan di sini 3 temanmu, sebutkan 4 sifat dari 3 temanmu ya. Tuliskan di penugasan ini ya. Oke. Halaman 87. 3 saja. 3 temanmu, tuliskan 4 sifat dari 3 temanmu yang berbeda-beda. Tentu masih ingat dong sifat-sifat teman-temanmu. Oke. Lanjut di pembelajaran 5. Ini masih PPKN ya. Pembelajaran 5, kita lanjut halaman. Nah, ayo berdiskusi. Nah, ini untuk apa? Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman-teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada semua sesama manusia.
Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bersikap baik kepada sesama manusia adalah pengamalan, salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila kedua. Apa itu? Ketuhanan yang sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah salah satu bentuk pengamalannya adalah bersikap baik kepada sesama manusia. Oke. Lalu yang harus kalian kerjakan adalah ini. Sikap baik apa yang sudah kalian lakukan dan sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Seperti Benny tadi kan menolong, apalagi ya, sikap baiknya yang sudah kamu lakukan apa? Tuliskan di kolom ini. Lah, sikap baik apa yang sudah pernah dilakukan temanmu terhadapmu atau terhadap orang lain? Ini tulis di sini ya. Sikap baik loh ya, bukan sikap yang buruk, tapi sikap yang baik. Oke. Kita lanjutkan berikutnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia lagi ya. Di pembelajaran 6 ya, ini ada dongeng. Dongeng ini kalian baca ya. Kalian baca, lalu ini baca sampai selesai. Lalu ini ada susunan kata yang terpisah. Ini kalian susun, benere kepiye kalimat ini. Ini susun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Ini adalah pesan dari dongeng yang kalian baca sebelumnya. Salah satu pesan yang didapat dari dongeng yang sebelumnya. Ini kalian susun menjadi sebuah kalimat yang tepat ya. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Maksudnya, nah ini kalian nanti baca dongengnya, lalu kalian menyusun dalam sebuah kata-kata ini kalian susun agar menjadi pesan moral yang terdapat pada dongeng. Ya, paham nggih? Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah matematika. Untuk penguatan saja, kita sudah pernah belajar tentang substitusi atau pertukaran di halaman ini. Saat liburan Benny dan sepupunya seterusnya ini menginap di rumah nenek dan seterusnya ini ya. Dia ada memelihara peternakan sapi, domba dan bebek. Nah, tugas kalian setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Apa saja masalah Benny? Nah, ini ada soal cerita, kalian kerjakan. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, kalimatnya sederhana. Ya. Seperti ini tadi, seperti telur tadi. Ya. Ini ya, kita baca lagi soalnya. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah kandang dalam domba? Jadi kemarin Bapak sudah mencontohkan yang tadi itu di dalam kotak telur itu. Maka kandangnya ada berapa tadi? Lupa, Bapak. Ada 6 kandang. Tulis dulu 6 kandang. Ada 6 kandang. 6 kandang berarti 6 kali ya. 6 kali. Ada dombanya berapa? Berapa tadi? 10 ekor domba. 6 kandang isi 10 ekor domba. Berarti 6 kali 10 sama dengan berapa? 60. Pinter.
Caranya gampang sebenarnya. Ini kalian tinggal kalikan 6 sama 1 ini aja, ketemu 6. Kan belakangnya ini ada 0 nih. Tambahkan saja nolnya di belakangnya. Enaknya dengan perkalian dengan puluhan seperti itu. Ya. Nah, di soal yang berikutnya, yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi. Sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, kandangnya ada berapa? Ada 10. 10 dikali titik-titik. Nah, kurang lebih begitu. Sama dengan 60. Ya. Maksudnya, ini tadi kan dia 6 kandang nih. 6 kandang. Terus satu kandangnya itu diisi 10. Maka totalnya semuanya kan 60. Karena 6 kandang kali 10 berarti 60. Nah, pertanyaan yang B itu kan tiap kandang sesak dengan domba. Kita berniat membuat kandang sejumlah 10. Berapa isi domba di setiap kandang? Ini 10 kandang tadi itu. Nah, berapa kira-kira? Karena ini kan ada 60. Gampangnya atau 6 kali 10 itu kan 60. Berarti kalau hasilnya sudah diketahui 60, maka tentunya di sini seharusnya ada berapa? 6. Betul. Jadi 6 kali 10 kan 60. Nah, 10 kali titik sama dengan 60. Ya kali berapa? 6. Pintar. Dari mana, Pak? Gampang. Ini nanti kita simpulkan. Dari mana? Gampang. 6 kali 10 kan 60. Kalau ada 10 kali berapa sama dengan 60, kan tinggal dibagi saja. 60 itu dibagi 10. Temu deh. Kalau pembagian kan permohonan berulang. 60 berapa? 60 dikurangi berapa? 10 sampai 0. Itu ketemunya 6. Coro gampangnya nek nganggo puluhan ini ki penak. Nolnya dihilangkan saja. Ding. Nah, itu sudah. 6 bagi 1 berapa? 6. Ini nolnya kalau puluhan semua loh ya. Nolnya 6. Nah, kan? Ketemu. Maka kesimpulannya adalah dari hitung-hitungan ini 6 kali 10 ya kan 10 ya ini ya sama dengan berapa 10 dikali 6 ya. Jadi ini namanya pertukaran, sifat pertukaran dalam perkalian. 6 kali 10 kuwi hasilnya ya padha karo 10 ping 6. Piro hasilnya? Sing iki hasilnya 60 ya kan? 60, yang ini juga hasilnya 60. Oke, dong kan? Dong ya? Iya, ada yang bingung ya. Pendong ini dikerjakan dulu halaman 103 ya. 104 dan 105. Oke. Itu pembelajaran kita hari ini dan
tidak perlu sekali selesai, yang penting sok Jumat wis rampung gitu ya. Nanti bangun tidur, mandi, sarapan, kerjakan. Terus boleh bermain, terus pulang kerjakan lagi. Terus besok Jumat kita cocoknya bareng-bareng. Bapak kira itu nanti kita perdalam saat visit ya, kita perjelas saat visit. Yang penting dikerjakan dulu, oke? Alon-alon, ya. Alon-alon, pelan-pelan. Bapak akhiri demikian yang bisa sampaikan. Sampai ketemu di home visit kita Jumat depan, Jumat besok. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.